Iya, Bang Besa bicara mengenai manuver politik koalisi partai politik menjelang Pilpres ini banyak yang menduga dan juga membayangkan ini sebagai alat saling jegal begitu ya antara koalisi satu dengan koalisi lain begitu. Tapi Romo, Anda melihat seperti itu? Jadi gini loh, koalisi itu kan harus didasarkan pada agenda yang jelas, bukan duudes saya dapat apa. Yang bahayanya ketika koalisi itu sifatnya duudes, saya dapat apa, jatah apa, maka koalisi tidak akan agenda. Kalau seperti itu, rakyat yang dikorbankan. Tapi kenyataannya seperti itu kan memang. sebelumnya. Nah, maka kita harus mengubah sekarang paradigma politik itu apa. Politik itu kan demi bonum communis kesejahteraan umum. Politik itu melayani rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Lah partai menghadirkan kedaulatan rakyat itu sarana, alat. Jadi harus mengubah mindsetnya. Lah demokrasi kita harus diubah mindsetnya karena selama ini rakyat disandra oleh kepentingan partai politik. Akibatnya sekarang rakyat itu merasa bahwa politik transaksional itu dibenarkan. Ini yang bahaya. Jadi cara berpikir berrelasi itu. Karena apa? Karena cara polanya transaksional. Maka harus diubah mindsetnya dulu. Kedua ya, partai harus punya apa? Visi. Visinya apa? Kita menghadapi tantangan global. Maka Francis Bacon, filsuf abad 16 mengatakan, siapa yang bisa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dia menguasai dunia. Ini tantangan kita. Jadi tantangan kita semakin berat, apalagi kita menghadapi apapun sekarang. Siapa yang menguasai di dalam manipulasi adalah siapa yang bisa menguasai pangan dan energi. Dua hal pokok ini. Lah kita menghadapi dalam 10 tahun ini kedodoran karena apa? Karena prakteknya partai-partai pragmatisme. Pragmatisme menciptakan akhirnya saling menyandera. Maka kita berharap agenda kita bukan menyandera tapi agenda. Maka bukan transaksional tapi agenda apa? Maka agenda harus dimulai dengan apa sih situasi yang dihadapi. Lah ini yang harusnya menjadi agenda kita bersama. Tapi tantangan di Pilpres ke depan begitu yang masyarakat lihat ini kan justru tadi agendanya adalah dari masing-masing partai politik mereka memunculkan egoisme untuk mencalonkan capresnya masing-masing. Nah, kalau egoisme itu wajar ya. Semua partai politik selalu ingin dia memenang kekuasaan. Politik itu kekuasaan untuk apa? Lah persoalan saya adalah mengubah paradigmatik. Cara berpikir sekarang bukan lagi transaksional, tapi sekarang berdasarkan koalisi, berdasarkan visi yang sama. Visinya apa? Dan visi itu berdasarkan ideologi. Maka kita berharap nanti ada dua hal, yaitu apa yang jadi oposisi, pengawas, ada yang menjadi berkuasa. Sehingga tidak seperti sekarang ini, antara ini nggak jelas gitu loh. Kadang-kadang oposisi, kadang-kadang masuk dalam kekuasaan. Maka kepentingannya ada transaksional. Akibatnya kita dihukum oleh rakyat. Sehingga rakyat mengatakan wani piro. Lah kita mengubah sekarang, ayo sekarang 10 tahun cukup lah. 10 tahun ini kita harus mengembalikan yang disebut keadaban politik. Romo, ini menarik begitu. Kalau bicara mengenai tadi platform, kemudian juga capres yang harus mempunyai visi dan misi dari sejumlah figur begitu ya yang beredar di masyarakat sendiri. Capres mana yang mempunyai menurut saya yang visi, harus misi? Bisa sekarang bahwa harus bisa kita yang berpikir lokal bertindak global. Jadi dia harus membaca tren ekonomi. Jadi capres itu tidak hanya sekedar dia populer, tapi dia harus dilengkapi oleh orang-orang yang mampu dengan cepat membaca tren dunia. Yang bisa membaca tren dunia adalah orang yang punya kemampuan, punya pisau analisa, punya keberanian, dan dia punya pengalaman. Siapa itu Romo? Ya itu publik, karena kita nggak bisa mengatakan itu. Nah ini siapa? Ini kadang-kadang politik abu-abu begitu. Ya tapi kita tidak bisa mengatakan A dan B. Dalam politik itu selalu seninya kemungkinan. Nah maka kita menghadapi tantangan kita adalah wakilnya siapa? Orang yang bisa mengisi kekurangan itu biasa. Jadi wakil itu bukan Bang Serep. Wakil harus dijadikan orang yang mampu menangani harus bagi peran. Indonesia itu 220 juta, pulaunya dari Sabang sampai Maroke. Dan Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, agama, keyakinan, dan perbedaan. Maka harus orang bisa menyatukan. Lah orang bisa menyatukan harus ditunjang orang yang tidak hanya sekedar pengalaman, tetapi orang itu punya keberanian, berani mengambil keputusan, tapi keputusan dasarkan punya insting. Politik itu adalah politik seni kemungkinan. Tapi seni kemungkinan juga harus diimbangi dengan bahwa mau tidak mau kita harus menghitung tren ke depan gimana. Situasi kita menghadapi persaingan global. Di tingkat Asia dan ASEAN, kita bisa nggak jadi pemain. Kalau tidak, ya negara ini
tidak berkembang, tidak maju. Maka ya menjadi akhirnya kita menjadi bangsa pecundang. Nah, bangsa pecundang itu bahaya karena kita hanya reaktif dan suka menyalahkan. Maka mari kita mimpi membangun peradaban. Itu yang sebelum saya katakan, maka politik kembalikanlah politik pada keadaban. Yaitu suatu keniscayaan begitu ya, cita-cita. Enggak keniscayaan. Justru sekarang inilah tuntutan besar. Kalau kita mau mengembalikan daulat rakyat, menggerakkan politik bukan tradisional, mari kita perbaiki citra politik yang suram ini. Ini tantangan kita. Iya, tapi ke Bang Ucok tadi saya katakan keniscayaan begitu, karena memang tadi kurangnya transparansi begitu ya, figur-figur yang diusung oleh partai politik begitu ya. Tadi semuanya lebih kemungkinan begitu ya. Mungkin yang saya pilih ini adalah yang terbaik, tapi satu waktu justru akan tenggelam begitu ya, jadi yang terburuk begitu. Iya, bisa kayak gitu. Karena memang apa yang kata kamu tadi kan, sebetulnya kita itu harus mengedepankan agenda. Yang penting ke depan tuh ekonomi, jangan politik lagi. Ini kan panglima kita kan politik, semua di depan itu politik. Ekonomi pun dengan politik. Ini harusnya agenda ekonomi nih. Ini yang saya takutin nih, para partai-partai berkoalisi gitu kan, tapi mereka tidak mengagenkan ekonomi. Nanti ekonomi ini dikasih lagi ke orang itu juga. Yang selalu berkuasa di Departemen Keuangan, orangnya itu juga gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ekonomi kita tetap pertumbuhan yang dijaga gitu. Pemerataan nggak ada. Sumber daya habis, itu yang terjadi gitu. Seharusnya koalisi ini memang itu nggak ada. Agenda ekonomi yang agenda atau visi politik itu nggak ada sampai sekarang. Anda tidak melihat transparansi begitu yang dibuka oleh partai politik? Nggak ada. Sampai sekarang ini aja sama saya sekarang ini kan betul. Aku malah setuju realitasnya sekarang Romo itu adalah saling jegal. PDI Perjuangan itu lagi menunggu Demokrat. Apa yang mau dimainkan oleh SBY gitu loh. Sedangkan Prabowo ini dia yang paling takutin adalah yang takutin adalah PDI gitu kan dengan Jokowi gitu. Kalau Demokrat dia mengintip menunggu apa yang akan dilakukan oleh Demokrat ini, oleh SBY ini gitu. Ini adalah anarsil dendam. Ini bukan dendam ini ya, bukan dendam waktu pemimpinan Mega ya. Ini harus ditarik ke bawah tahun 65 gitu. Mega itu masih masih itu waktu SBY meninggalkan dia itu masih lukanya udah baik, terkupas lagi gitu. Terkupas lagi Pak Didi. Saya rasa terlalu jauh kalau kita melihat, karena rakyat ini kan pengen negeri yang lebih baik ke depan. Saya yakin baik PDI maupun Demokrat tidak sebagaimana Mas Ucok sampaikan. Boleh saja berpikir demikian, justru memicu kita untuk lebih baik ke depan. Saya pikir kita ini tantangan abad ke-21, bukan tantangan yang main-main ya. Di samping kita membangun ekonomi, tentu ini visi pemimpin ke depan harus bisa membangun ekonomi, tapi kita harus membangun kemandirian bangsa ini. Bagaimana penguasaan teknologi yang kalau kita menguasai teknologi kita bisa mandiri. Tapi kalau tadi lebih pada manuver-manuver, boleh saja lah orang berpikiran demikian. Justru kita akan coba buktikan untuk lebih baik ke depan ya. Tadi kalau dibilang kita mengintip-ngintip atau saling mengintip, saya rasa tidak ya, karena kami juga berusaha membuka komunikasi ya, walaupun ada isu 2005 tadi demikian, ada dendam segala, saya rasa nggak demikian, karena politik ini sangat dinamis. Sekarang melihat bagaimana apa yang diinginkan oleh rakyat ini yang kedepankan. Saya rasa semua partai harus demikian. Manakala lebih pada manuver-manuver kekuasaan, saya pikir akan terjungkal. Kalaupun berkuasa tidak akan lama kalau arahnya ke sana menurut saya. Nah ini saling menutupi begitu ya, strategi taktik politik lawan begitu Bang Ucok. Ya di sini baik-baik saja gitu. Pulang dari sana atau strategis gitu kan. Tapi kalau itu sampai saat ini misalnya yang paling siap untuk deklarasi itu adalah Jokowi. Udah stoknya udah ada ya gitu. Tapi sampai sekarang dia tidak akan deklarasi gitu. Karena yang ikut ke dia ini, ke Megawati ini kayak PKB itu kan kartu trufnya masih di SBY gitu loh. Hati-hati aja kalau dia tiba-tiba deklarasi, tiba-tiba ini ada joker sama beda-beda nih. Lu kartu Asia gitu, jokernya dipegang gitu Pak. Ada di sana. Tapi kalau saya lihat setelah tanggal 9 itu cair. Setelah tanggal 9 ini kan setelah perolehan kursi itu akan cair, pasti akan terjadi. Ada persoalan mendasar adalah bahwa partai politik harus bercermin. Kalau dia main-main lagi ditinggali rakyat, ini harus ditumbuhkan sekarang optimisme baru. Sebab gini loh, 10 tahun reformasi ini jangan sampai rakyat merasa gagal. Jangan sampai pengalaman Rusia menjadi cermin kita, pengalaman Gorbachev.
kurang apa, tetapi krusial akhirnya menjadi peristiwa balkanisasi. Akhirnya menghadapi persoalan. Proses menjadi Indonesia itu proses menjadi. Lah proses menjadi itu tidak mungkin mundur. Gitu. Saya kok masih optimis. Memang dalam situasi biasa lah, tawar menawar itu biasa. Tapi pada titik tertentu akan cair. Orang akhirnya bicara tentang kesadaran. Nah, karena tantangan kita tantangan global loh ini. Nah, ini loh. Pak Eriko, ini yang tadi yang ditunggu adalah tawar menawar. Apa dan dapat apa? Justru ini yang saya mau sampaikan. Memang saat ini karena proses yang sudah sedemikian lama ini, terkadang memang orang sudah tidak mempercayai hal seperti itu. Tetapi percayalah, membangun Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Nah ini, kalau kita melihat, Mas, tahun depan sudah mulai dengan ASEAN Free Trade. 10-15 tahun lagi penduduk dunia sudah 11 miliar. Kenapa PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi dan juga nanti kita mengharapkan kerjasama yang lebih luas, mencetuskan Trisakti Bung Karno, kita kembali ke jati diri kita, alam yang begini luar biasa, dan ini tidak boleh bermain-main lagi. Tadi saya meneruskan yang disampaikan oleh Romo, tidak bisa, rakyat itu menilai. Contoh ini, kenapa saya sampaikan rakyat sudah sangat dewasa dan cerdas, buktinya rakyat bisa memilah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini hal yang berbeda. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada rakyat. Setelah tanggal 9, tanggal 12 nanti setelah rekapitulasi, kita akan memberikan tentunya program-program. Apa yang diberikan oleh PDI Perjuangan atau oleh Pak Jokowi seandainya nanti diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Apa yang akan didapatkan 5, 10, 15, 20 sampai 100 tahun. Karena kita memberikan program yang namanya program semesta berencana. Bukan hanya membangun jiwa, bangun badannya, tapi ini menarik begitu. Ini kan jualan begitu ya, brand yang biasa dijual menjelang pilpres begitu ya. Tapi nampaknya brand harapan palsu inilah begitu ya yang didapat setelah pemilihan. Setuju Bang Ucok tanya kita? Di sini baik-baik aja. Di sini harus ngomong baik-baik semua gitu. Kalau kita lihat ya, Golkar itu kan sudah lebih dulu dengan visi negara kesejahteraan tahun 2045 gitu. Artinya hal-hal yang seperti ini memang semestinya dibicarakan secara lebih lama dan lebih sering. Masalahnya adalah pembicaraan tentang visi, program, platform dan segala macam itu agak kurang. Yang kita bicarakan kan hasil survei berapa, dan kemudian ini dikawinkan dengan siapa, dan setiap hari itu terus. Sementara hasil pemilu belum ada. Gitu. Bagaimana kita mau mengawinkan orang? Sementara dia itu udah sah dikawinkan atau belum? Kita belum tahu gitu. Artinya begini, yang kita ingin coba katakan ke depan adalah partai-partai politik pasti bekerja sama. Bahkan selama ini pun bekerja sama. Golkar bekerja sama dengan PDI Perjuangan di mana-mana, di daerah-daerah. Dalam di Banten, Bu Atut dengan Rano Karno, satu Golkar, satu PDIP, di Bangka Belitung, begitu juga gitu, di mana-mana. Artinya masing-masing partai sekalipun mereka berkelahi untuk pilpres, katakanlah begitu. Ketika dia dihadapkan dengan realitas politik lokal misalnya, pasti bekerja sama. Kita dengan Demokrat banyak sekali kita bersama-sama untuk memajukan pasangan kepala daerah gitu, pasangan-pasangan kepala daerah, dan termasuk juga kerjasama di parlemen. Pasti semua partai bekerja sama di parlemen. Menarik. Iya, Bang Ucok, kalau dilihat manuver politik, koalisi politik, partai politik ini tadi begitu ya, terkesan sementara begitu ya. Ada yang kadang-kadang kawin paksa, akhirnya cerai di tengah jalan begitu ya. Nah, ini bagaimana manuver politik ini bisa dipahami masyarakat begitu ya. Dan ini akan kami bahas di segmen berikutnya. Bapak jangan kemana-mana, tetap sama kami di Ada Apa Berita. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan terkait dengan manuver politik, koalisi partai politik menjelang pilpres ini makin menarik. Tadi saya katakan, mungkin saya ke Bang Ucok lagi. Bang Ucok, yang kita lihat sendiri begitu ya, ini menuju pilpres, bahkan pileg kemarin begitu ya, ini bukan lagi pertandingan mana visi misi begitu ya, tapi lebih ke bagaimana pertandingan survei partai politik. Kemudian sekarang di pilpres, kompetisi dan juga pertandingan, ini bagaimana figur yang ditonjolkan, bukan lagi visi dan misi. Iya, ini persoalan sistem kita, karena saat ini orang-orang itu ya, yang penting kalau saya umpamakan partai ini bus kota, yang penting pakai bus apapun, yang penting sampai ke Senayan. Karena visi ideologi itu rata-rata itu agak sama. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa membedakan misalnya PDI Perjuangan dengan Demokrat gitu kan. Dimana sih bedanya itu, sama-sama. Tapi kan kabarnya tadi begitu ya, kita melihat tadi koalisi, tadi ada platform, kemudian juga persamaan ideologi. Iya gitu.
sebetulnya kesamaan ideologi sama, perbedaannya aja, pemiliknya aja yang berbeda. Pemiliknya, pemiliknya berbeda gitu. Jadi harus memang ada perubahan sistem itu ya. Selain agenda itu Romo, kita ke depan juga ini bagaimana partai ini jangan dikelola kayak perusahaan kayak gitu. Selama ini kan partai kita ini kan dikelola perusahaan, udah itu para kader atau caleg atau DPR-nya atau apa para legislatifnya disuruh cari duit gitu kan. Nah, itu harus kita ubah nanti. Bagaimana ini yang penting, persoalan kita ini adalah duit sumber dana partai ini dari mana? Itu dulu konsensus kita. Sebetulnya itu yang harus diselesaikan di koalisi saat ini gitu. Gitu. Pak Eriko, ini sindiran begitu ya. Kita tahu bahwa partai politik tadi ya ini terkesan seperti perusahaan. PDI Perjuangan adalah partai Ibu Mega. Mas, ini bisa kita buktikan bahwa yang selama ini dikritik dari partai politik tidak bisa menyiapkan kaderisasi, regenerasi. Kita sudah membuktikan dengan menempatkan contoh seperti Mas Ganjar di Jawa Tengah. Apakah Mas Ganjar yang memiliki semua dananya dan lain-lain? Kita semua bekerja sama, kita semua bergotong royong, bekerja untuk menjadikan untuk bisa menjadikan Jawa Tengah lebih baik. Termasuk seperti Pak Jokowi di Jakarta. Kaderisasi itu tidak ada di partai itu. Dari mana? Kalau ini yang ada itu adalah kader-kader loncat yang banyak. Tidak juga. Loncat, Mas Ganjar, Pak Jokowi memang memulai dari PDI Perjuangan yang mencari sehingga menjadi calon wali kota dan kemudian menjadi calon gubernur seperti Mas Ganjar. Track recordnya juga jelas di parlemen. Nah, bahwa ada perbaikan, ada perubahan menuju hal yang lebih positif. Nah, begitu juga seperti ini. PDI Perjuangan yang memulai dengan memberikan kesempatan, bukan ketua umumnya yang maju, tetapi Budiman Pak itu dulu PDI Perjuangan ya? Budiman sampai itu sekarang, dan beliau juga dulu ada di Jawa Tengah, di Cilacap, dan sampai sekarang dulu bukan PRD dia dulu. Berdua. Tentu, karena memang ini kan ada prosesnya. Apakah dilarang kalau orang mau masuk kepada PDI Perjuangan sebagai partai terbuka? Nah, seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, memang terkadang seolah-olah naif, Mas Uco. Seolah-olah tidak dipercaya. Tapi kalau juga tidak percaya, terus ke depan seperti apa? Bahwa kita sudah menunjukkan dengan memberikan kader kita yang terbaik. Kemudian, sekaranglah masanya untuk kita mengenalkan platformnya seperti apa. Apa kerjanya nanti kalau diberikan kesempatan beliau untuk duduk menjadi calon presiden, seperti itu. Tapi kan setelah nanti pengumuman rekapitulasi, kan kita tidak boleh mendahului itu tentunya seperti itu. Iya, menarik. Ke Romo ini bicara mengenai politik begitu ya. Kita tahu pemilu legislatif ini sendiri ini ada beberapa partai yang sudah berada di posisi papan atas begitu. Tidak hanya ini akan menjadi gula bagi partai koalisi partai politik, tapi kader-kadernya nanti seperti Bang Uco katakan begitu ya. Nanti banyak mungkin yang pindah ke partai politik yang menjadi gula. Ya gini loh, selama sistem kita seperti itu, ya pasti. Karena gini loh, politik kita itu memang sejak tahun 55 tanpa ideologi. Jadi ini kan proses, ini juga harus kita akui dari sejarah. Partai politik itu kan butuh waktu panjang, Amerika butuh ratusan tahun. Jadi partai ideologi itu sebagai ideologi murni sudah nggak ada lagi. Kalau kita di Amerika ya sama. Tetapi partai itu punya karakter, ini nggak ada gitu. Misalnya bahwa partai itu punya karakter partai yang memperjuangkan buruh, di Inggris jelas karakternya. Ada partai demokrasi jelas, ada partai oposisi jelas. Lah karakter ini belum ada. Karena apa? Karena hampir semua partai kan pecahan. Iya kan? Golkar ini kan banyak menghasilkan partai, sebenarnya orang-orang Golkar ini harus kita akui kan. Ada Hanura, kemudian ada Gerindra, ada Nasdem, itu udah berapa partai? Dan itu PKWI. Itu kan itu artinya memang kita dalam proses. Nah, ketika proses menjadi bangsa yang memiliki pembatinan proses butuh waktu, iya. Tapi kan proses ini bisa diakhiri. Misalnya dengan sistem yang lebih, bagaimana misalnya ambang batas ditingkatkan. Tinggal 5%, sehingga partai semakin ramping, sehingga mungkin nantinya 3 atau 2 partai, sehingga ini kompetisi menjadi jelas. Kalau seperti ini, ya pasti butter. Jadi makanya harus ada sistem kedua, mungkin sistem pemilu harus kita revisi lagi. Misalnya semi antara tertutup terbuka. Jadi harus dievaluasi. Lah ini tugasnya orang teman-teman yang di parlemen nantinya. Jadi menurut saya tantangan kita harus melihat tantangan bangsa kita apa sih? Pertama, apapun sekarang kita menghadapi tantangan, siapa yang cepat dia akan dapat. Dan cepat itu berarti apapun kita harus mau merubah sebuah mentalitas kita, bahwa kita bukan mentalitas bangsa terjajah. Kalau mindset kita bangsa terjajah seperti ini, contoh Korea Selatan. Korea Selatan mampu sekarang bahwa budaya dia mampu dijual dan dia menjadikan budaya menjadi kekuatan. Apa yang terjadi?
bangsa Korea Selatan bangkit, tetapi bangkit juga rasa pemimpin punya yang namanya malu. Oke. Bayangkan Perdana Menteri mundur gara-gara apa? Persoalan kecil. Oke. Nah, ini loh, ini yang akhirnya orang membangun yang disebut keadaban politik. Oke, menarik. Oke, bicara mengenai koalisi, tentunya kita tahu Partai Demokrat sempat membangun koalisi partai yang gemuk begitu ya melalui setgapnya sendiri. Pak Didi, pengalaman sekarang melihat pemilu legislatif 2014 dan menuju Pilpres 2014, ini kabarnya sendiri Partai Demokrat sendiri sudah banyak ditinggalkan oleh partai-partai koalisi setgapnya. Jadi begini. Ini bagaimana seperti yang Romo katakan tadi, saya pikir itu banyak benarnya. Memang sistem ini harus diperbaiki, tapi sistem ini kan perlu proses yang diperbaiki ya. Sekarang sebenarnya koalisi ini kalau melihatnya adalah kepentingan jangka panjang, ya belajar dari 5 tahun sebelum ini yang mana kepentingan politik sesaat yang lebih dominan di sana, sehingga mana yang koalisi sejati, mana yang bukan tergantung pada kepentingan. Kalau melihat kepentingan politik sesaat tentu akan sangat berbahaya. Harusnya yang namanya koalisi itu dalam situasi apapun harus bersama-sama, dalam suka maupun duka. Jangan yang mau enaknya lalu satu barisan. Jadi koalisinya semu. Nah, kalau kita belajar dari 5 tahun ini ya, nah ini PDIP akan membentuk koalisi juga. Saya pikir kalau masih pola-pola kepentingan politik sesaat yang saya nggak mengatakan demikian, ini yang terjadi akan sulit siapapun yang berkuasa ya, entah itu PDIP, entah Demokrat, Golkar dan sebagainya, ini akan sulit. Tapi sembari sistem diperbaiki, adakah niat melihat kepentingan jangka panjang bahwa Indonesia ini harus bisa bersaing di antara negara-negara di kawasan ini, membangun ekonominya, membangun teknologi. Nah, ini baru bisa. Tapi kalau masih melihat kekuasaan konteksnya, siapapun yang berkuasa dari 2014 ke 2019, sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang tergantung kepentingan. Misalnya resiko BBM dinaikkan, tiba-tiba yang di dalam koalisi lari menghindari itu bisa terjadi lagi. Atau ada kenaikan harga yang memang harus dinaikkan, lalu ada kawan yang nyari aman, bisa saja jadi. Menarik. Ini ya itu yang saya lihat. Bang Uco, kalau Anda membaca begitu, ini kan proses koalisi sudah mulai sedikit terbaca begitu ya, pemetaannya begitu. Apakah koalisi ini tadi begitu koalisi yang dipasangkan atau ini akan seiring sejalan hingga selesai masa pemerintahan? Ya, itu tergantung kepentingan, tergantung isu ke depan gitu. Tapi di sini ditentukan dulu di sini gitu loh. Pertama, koalisi ini ya, yang saya lihat itu petanya itu yang saya sesalkan tuh nggak ada perempuan. Ini bahaya betul, nggak ada perempuan untuk maju gitu loh. Ini seharusnya partai-partai ini harus sadar ya, harus ada sebagai wakil atau apapun gitu ya. Kalau PDI kelihatannya semua calon laki-laki gitu loh. Nah, kalau Demokrat, ini Gerindra, Prabowo ini, itu ada PAN dan ada 3 itu dari PKS. Ini agak susah ini, gitu. Dan PDI ini PKB mulai merapat ke PDI, gitu. PKB dengan NU-nya ini belum menyatu dia, satu komandan. Ini gampang dipecah. Kalau Gerindra mau ngambil satu perempuan dari NU. Jadi Kopipa itu paling kuda hitam itu. Saya yakin kalau Prabowo dipasang dengan Kopipa, Jokowi akan berhitung ulang dia. Gitu itu. Kopipa itu betul-betul kuda hitam dan hokinya sangat baik sekali untuk ini. Biarpun kalah di gubernur, di Jawa Timur kalah bukan karena dia memang nggak ada pemilih ya, tapi memang kalah di MK. Ada permainan. Ini melihat Fitra ini kan anti korupsi banget begitu ya. Tapi melihat tadi begitu ya, dari figur-figur dan juga visi misi yang ditawarkan belakangan ini begitu. Ini tampaknya belum ada yang secara signifikan begitu ya melawan korupsi. Anda melihat seperti itu? Iya, sampai sekarang itu selain gender, anti korupsi juga tidak ada gitu, ekonomi juga tidak ada. Tapi ini memang hanya tokoh-tokoh gitu loh. Tokoh-tokoh sesuai dengan survei. Jadi opini kita ini memang dibentuk oleh survei gitu. Dan yang biayai partai-partai juga kan, itu yang ada di benak kita. Makanya ini memang harus didorong kepada jangan kita lagi ke tokoh, tapi memang udah memunculkan yang namanya agenda kita ke depan. Ekonomi apa? PDI apa ekonominya ke depan? Demokrat apa? Gerindra apa? Itu harus didepankan. Jangan lagi tokoh-tokoh atau jangan lagi bicara tentang calon wakil presiden, tapi memang kita menghadapi gelombang ini kayak apa bentuknya. Benar, kita masih akan membaca manuver koalisi partai politik pemirsa dan bagaimana cara mereka juga membuat taktik politik dengan mengusung capres dan cawapresnya. Saya Priwara, tetap bersama kami. Mengejutkan,
sejumlah politisi papan atas yang sudah malang melintang berkiprah di DPR RI diprediksi tidak lolos lagi ke Senayan. Berdasarkan hitung cepat lembaga survei, mereka diprediksi tidak mendapatkan suara yang cukup untuk mendapatkan 1 kursi DPR. Mereka yang diprediksi tidak lolos itu antara lain Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto. Sidarto dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan daerah istimewa Yogyakarta. Sidarto mengaku kekalahannya karena ia pindah daerah pemilihan dari Jawa Barat ke daerah istimewa Yogyakarta. Selain Ketua MPR, seluruh Wakil Ketua MPR RI juga diprediksi tidak lolos. Mereka adalah Hajrianto Tohari, Lukman Hakim, Saifuddin, Melani Leimena Suharli, dan Ahmad Farhan Hamid. Ketua DPR RI Marzuki Ali juga diprediksi tidak bisa kembali berkiprah di Senayan. Marzuki yang dicalonkan oleh Partai Demokrat daerah pemilihan DKI Jakarta 3 ini berdasarkan hasil hitung cepat tidak memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan 1 kursi DPR RI. Pada pemilu 2009 lalu, Marzuki berhasil lolos ke Senayan dari daerah pemilihan yang sama. Banyak yang tak berhasil menjadi wakil rakyat merasa pemilu legislatif 2014 merupakan pemilu paling sadis. Pasalnya, banyak caleg yang telah mengeluarkan biaya miliaran rupiah, tapi gagal menjadi wakil rakyat. Praktik politik uang atau money politik juga marak di mana-mana. Banyak calon pemilih yang secara terbuka berani meminta uang kepada caleg. Bahkan istilah NPWP yang merupakan singkatan nomor pokok wajib pajak pun diplesetkan menjadi nomor piro wani piro. Tentu tidak semua pemilih menjual hak pilihnya kepada caleg. Namun fenomena ini marak di mana-mana. Iya, pemirsa, bicara mengenai koalisi ini juga ada politik uang, dan ini lagi-lagi uang begitu ya, capital, kekuatan mesin partai, kemudian juga dana partai sendiri begitu untuk kampanye sendiri. Ini menarik, Bang Ucok, kalau Anda melihat sendiri, apakah politik uang sendiri begitu ya, ini masih dilirik juga begitu menjadi salah satu kriteria dalam koalisi partai politik begitu. Bagaimana partai mana yang memiliki bukan lagi figur begitu sekarang ya, modal untuk kampanye nanti, termasuk tanda kutip politik uang untuk Pilpres ini ya. Iya, memang saya kira uang juga sebagai suatu penyokong utama ya, gitu ya. Makanya partai-partai yang kecil yang memang baru berkuasa kayak PKB, P3 gitu ya, atau PKS ini kan partai-partai memang punya duit tapi miskin lah gitu lah. Dibandingkan mungkin kalau Demokrat udah 2 tahun berkuasa, adalah gitu ya. Makanya Mega masih takut sama mereka karena Mega megang sarana ya, infrastruktur, mesinnya ada, begitu, investasinya ada, duitnya pasti ada lah gitu kan. Tinggal memang tokohnya memang belum jadi nih, kayak tokohnya belum jadi gitu. Makanya Mega masih mikir, masih ngintip-ngintip ke sana gitu loh, kayak gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Menarik Pak Didi. Oke, Pak Didi, ini juga menarik begitu. Artinya tadi poros sendiri sudah pasti ada mekanisme mengumpulkan uang dari iuran anggota. Saya pikir bukan semua partai sama lah, Golkar, PDI, Demokrat. Tapi kalau tadi asumsi begini ini akan nggak baik ini. Saya pikir ya, walaupun boleh aja begitu ya. Tapi saya rasa jangan terlalu a priori yang negatif lah. Oke, tapi asumsi tadi misalnya kekuatan pemerintahan begitu, kemudian juga investasi kader, pemimpin daerah sendiri. Kalau begini, kalau kami menggunakan kekuasaan, logikanya sederhana. Pasti kami suaranya nggak jauh-jauh dari sekarang, bahkan bisa lebih gitu. Kalau menyalahgunakan ini ya, lalu menggunakan kekuatan ini, menyalahgunakan kekuasaan, mempengaruhi, kan itu kan karena kami partai berkuasa, asumsinya bisa mempengaruhi penyelenggara pemilu, kadang KPU, Panwas, pengawas dan sebagainya, pasti suaranya nggak mungkin anjlok begini. Jadi itu terpatahkan sebenarnya. Apa logikanya dari Mas Ucok Kadafi gitu ya. Iya, Pak Indra. Ya kalau kita lihat dari laporan KPU, yang menggunakan uang, partai yang paling banyak menggunakan uang itu kan Partai Gerindra. Artinya begini, saya mengatakan begini, kalau
kalau orang mau banyak uang, ya dia nggak perlu berkuasa. Artinya dia harus berbisnis. Oke. Ya. Nah, ketika Anda berkuasa menjadi presiden, kepala daerah dan segala macam, Anda gunakan itu untuk cari uang, ada KPK. Artinya apa logikanya bahwa kekuasaan akan menghasilkan uang yang lebih banyak, itu nggak lagi. Ya contoh Golkar juga. Ketika Pak Ical menjadi ketua umum Golkar, ya Golkarnya jadi miskin, bukan tambah kaya. Kenapa? Karena Pak Ical nggak konsentrasi ke bisnis, tapi ke partai. Tapi merapatnya kan ke Gerindra yang kaya juga. Iya, nggak. Kalau nggak begini, kan Gerindra kan dari ada Pak Asim segala macam. Artinya yang ingin saya katakan adalah sekarang semua partai politik itu mendapatkan anggaran yang sangat terbatas dari negara. Cuma 100,108 rupiah. Artinya Demokrat paling banyak 2 miliar per tahun, Golkar nomor 2 cuma 1,5 miliar, kemudian PDIP 1,4 miliar per tahun, dan itu dana yang sangat kecil dibandingkan dengan beban yang diberikan kepada partai politik. Harus punya kantor di mana-mana, kalau nggak sewa, kalau nggak pinjem, kalau nggak pemberian orang lain. Artinya partai politik harus cari uang sendiri, tapi juga tidak mendapatkan subsidi dari negara, kecil sekali, lalu sumbangan dari masyarakat juga nggak ada. Gitu. Artinya memang tapi bebas. Tapi menurut saya gini Pak Indrani, partai politik itu masuk kekuasaan memang untuk cari duit gitu loh ya, bukan untuk berbisnis gitu loh. Ada juga kalau dia untuk menguasai negara, ada duit di situ gitu. Ada juga untuk mengontrol pengusaha gitu ya. Jadi semua izin perusahaan, pertambangan, semua itu ada di negara. Uang itu sekarang itu ada di negara gitu loh. Makanya berlomba-lomba lah orang masuk partai politik supaya bisa menguasai negara ini. Karena di situ ada gula, maksudnya ada duit di situ. Di situ itu yang terjadi. Masalahnya institusi pengawasan negara kan makin besar juga. Seperti KPK dan termasuk juga Fitra, termasuk juga media massa. Artinya sekarang justru ketika orang masuk ke partai dan partai kemudian berlomba-lomba untuk berkuasa, saya kira motifnya itu adalah untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, memperbaiki masa depan, kesejahteraan dan segala macam. Itu satu. Yang kedua yang saya mulai lihat itu adalah justru yang masuk politik itu belakangan itu bukan orang-orang gembel. Artinya bukan orang-orang yang tidak punya uang. Tapi di Rawadi dia punya uang. Artinya kelas menengah atas lah yang masuk ke partai politik, dan mereka lah yang kemudian bertempur, kalaupun kalah tetap dia tersenyum. Artinya mereka nggak anggap itu sebagai satu bagian dari transaksi. Nah, yang transaksional publik. Gitu. Nah, tapi masyarakat tidak melihat kondisi seperti itu. Mungkin saya setuju dengan Bang Ucok begitu ya, bahwa harga daging bisa mencapai 100.000 begitu. Ini masyarakat tadi begitu. Ini gini loh, kita tidak bisa ya menjudge partai politik semuanya seperti itu. Ini kan akibat sistem yang salah. Maka nggak bisa. Maka biaya partai politik biaya negara. Maka dia tidak boleh bisnis. Maka jelas rabu-rabunya. Yang sekarang kan tidak. Jadi kalau kita sistemnya seperti ini, ya akan muncul sekarang korupsi tidak boleh berbisnis. Tetapi kan bisnisnya sembunyi-sembunyi. Orang-orangnya. Karena apa? Kesalahan sistem. Jadi sistemnya itu memberi peluang orang mencuri. Ini yang harus dirubah. Makanya. Setiap kali cuma 2. Nah, makanya lain. Makanya bagaimana kalau kita bicara politik ini kan bicara bagaimana partai politik bisa efektif. Karena apa? Semua kebijakan diambil dari sini. Maka harus ada sebuah proses orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya yang masuk ke situ. Nah, ini ditopang. Negara memang harus menjaga anggaran yang cukup untuk membiayai partai politik. Jadi kita jangan hanya mengkritik partai politik tapi kita tidak mau mengubah sistemnya. Nah, bicara mengenai sistemnya juga di Senayan itu kan partai politik, Romo. Artinya sekarang didorong bikinlah peraturan undang-undang merevisi yang lama bahwa negara harus memberi sumbangan yang cukup untuk partai politik. Tetapi hukum ditegakkan, KPK diperkuat, sehingga ada pengawasan. Nah, seperti sekarang dengan jumlah partai yang cukup besar ini, maharnya mahal. Orang mau jadi wali kota, bupati, gubernur, mahal. Apalagi itu kemarin lebih mahal lagi karena partai-partai kecil menyandra kan. Nah, sekarang bagaimana juga partai dirampingkan, sehingga harganya tidak menjadi mahal. Ini kan proses. Jadi demokrasi itu tidak pernah sempurna, tapi proses menjadi. Jadi maka harus ada orang seperti Ucok pengkritik, tapi ada orang ada di luar. Jadi harus ada balenya gitu loh. Ada pengkritik dan biarkanlah ruang demokrasi dibuka. Karena itu alat kontrol. Tapi juga jangan kita
memberikan tidak terbaik di partai politik. Sekarang berlombalah orang-orang yang sudah mapan selesai dirinya, ayo masuk ke situ karena Anda dipanggil melayani publik. Jadi kalau orang belum selesai dirinya, melayani publik nggak mungkin. Yang terjadi apapun kita melihat partai politik minta dokumennya aja nggak dikasih, Romo. Nah itu dia, makanya ini harus dibuka kultur. Itu kan salah satu kita untuk mendorong kesadaran mereka. Ya, maka gitu. kita harus terus berwiti. Misalnya kami tetap tiap minggu dengan agenda rakyat. Kami mengawal. Kami bicara tentang agenda rakyat itu. Gitu loh. Nah, agenda ini masih akan kami bahas di segmen berikutnya. Kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hadap Berita. Iya, pemirsa masih pembahasan terkait dengan manuver koalisi partai politik dan juga bagaimana cara mereka mengusung. Ini PDI Perjuangan ini menarik. Kalau kemarin ini kan garisnya sudah kelihatan begitu ya, PDI Perjuangan ini bergerak di oposisi dari Setgap begitu ya. Apakah nanti kalau misalnya duduk sebagai pemerintahan begitu ya melalui Pak Jokowi sendiri, apakah akan mempertegas garis itu begitu? Inilah yang sebenarnya harus kita luruskan. Tidak ada sistem namanya oposisi maupun koalisi di negara Republik Indonesia ini. Karena sistem ini tadi yang sudah dibahas orang, semua setengah-setengah. Ya, sama seperti waktu mau pemilu legislatif, kami waktu di DPR sudah mengusulkan sistem tertutup atau kalau kompromi sistemnya sistem semi terbuka. Tapi tidak disetujui. Nah, inilah yang terjadi. Artinya semua ini adalah konsekuensi. Nah, untuk ke depan ini memang kita diberikan kesempatan berkuasa, kita memang menginginkan adanya kontrol, tetapi tidak bisa dikatakan ini lantas menjadi oposisi karena ini sistem-sistem presidensial. Nah, itu yang terjadi dan kita memang mengharapkan ini nanti bisa berjalan dengan sempurna. Artinya parlemen juga betul-betul memang memberikan masukan yang benar. Tetapi kalau kita pada prinsipnya berintikan berkoalisi dengan rakyat, kalau tadi kita meminjam kata koalisi, sebenarnya tidak ada satu permasalahan yang terlalu jauh karena pada intinya semua hanya bekerja untuk rakyat. Menarik, Bang Ucok. Ini kalau kita melihat pengalaman koalisi begitu, ini koalisi bentuknya adalah koalisi tanda kutip kompromi. Iya, kompromi. Anda setuju? Iya. Anda melihat bahwa itu akan terbaca juga di PD Perjuangan begitu? Iya, ada yang ini, ada yang baru di PD Perjuangan. Isunya adalah bahwa nanti koalisi mereka itu bukan transaksi atau pembagian kursi, gitu ya. Bagaimana maksudnya kursi kabinet ini nanti akan diisi oleh orang profesional. Ini sama dengan waktu Soeharto dulu, ke Soekarno gitu diisi orang profesional, gitu kan. Orang politik itu nggak dipercaya karena kamu korup, kamu itu tukang maling gitu. Makanya orang profesional yang dipercaya gitu. Nah, ini yang orde baru. Iya, ini orde baru. Ini ada konsep orde baru. Saya bilang ini orde baru. Yang terjadi adalah begini, semua orang proporsional, orang partai politik, ya orang kader partai itu semua korup semua. Tapi ada perbedaannya. Orang partai korup, uangnya itu masih netes ke bawah. Orang proporsional korup, dimakan sendiri, oleh anak jadi warisan dia, gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya ini yang dibangun ini, wacana yang dibangun ini orang proporsional akan masuk kabinet, itu adalah ini adalah menjustifikasi bahwa partai itu nggak ada gunanya. Ada partai itu adalah bedat semua. Ya, gitu mungkin Anda membaca gitu. bahwa sebelumnya Pak Jokowi berwacana bahwa ingin membangun kabinet tersendiri begitu ya. Kabinet bayangan. Kita tidak boleh a priori. Artinya gini, semua apapun orang profesional juga ada yang di partai politik. Jadi kita tidak boleh maksudnya itu artinya gini. Ini persoalan kita sebagai bangsa. Tidak bisa kita memberi judgement. Ini bahaya. Artinya memang hal tertentu yang bisa mengelola ya kita memang butuh profesional sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi sekarang kontrolnya yang penting supaya tidak korup. Maka perkuat KPK, perkuat pengawasan. Jadi kita yang saya takutin gitu, bukan gini. Ya makanya supaya kita takutan itu terjadi. Yang takut ketika orang profesional berkuasa, lawannya parlemen, ini akan dibentuk grup untuk ngantem yang namanya parlemen, bentuk Twitter kayak gitu. Itu yang terjadi di Jakarta. Yang terjadi di Jakarta itu makanya profesional itu kan korporasi. Makanya kita lanjutkan begitu bagaimana mengontrolnya agar tidak seperti itu, tapi kita harus break sejenak, Romo ya. Oke, nanti dilanjutkan, Romo. Keseimbangan gitu. Ini dia bagaimana mengontrol agar lebih seimbang. Ini kita nggak maju-maju sebagai bangsa karena kita reaktif terus. Maka ke depan apa agendanya dulu. Jadi kita kalau seperti
seperti itu, ini kan kita juga menghancurkan partai politik. Artinya gini loh, ayo kita percaya sekarang, saatnya lah partai politik juga bersih-bersih diri. Ya kita harapkan itu yang diharapkan koalisi gitu loh. Ada bersih-bersih. Nah, ini kan kita bahas di segmen berikutnya. Itu yang penting itu, kalau enggak berat juga. Benar. Mosok mulai 55. Tapi saya menulis apa yang saya rasakan dan dibutuhkan orang lain. Karena itu buku-buku saya umumnya sangat segmented sekali. Peninjauan di proyek jalan non-tol tersebut. Ya, ini akan dibuka nanti tanggal 30 pada akhir tahun. Saya mengatakan bahwa lokalisasi ini hanya saya potong ya, sebagai perempuan agak sedih ketika tadi salah satu pembicara menyampaikan bahwa itu perempuan-perempuan ini jalan harus tindak. Februari Maret 2014 film Indonesia lebih bagus lagi, akan diisi dengan film-film yang bagus. Support dari produser itu sangat penting, kira-kira begitu Pak. Kemudian urusan makan dan menggemukkan badan. Padahal aku tuh nggak open house tuh, ini cuma pulang malam terus dikontakin kan, Pak Jokowi sama Bu Mega lagi jalan, mau mampir bisa nggak makan? Gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya, jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Kevin, banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Iya, pemirsa, ini makin menarik pembahasan kami lanjutkan begitu ya. Tadi banyak gambaran-gambaran begitu ya seputar koalisi yang akan terjadi, mulai dari koalisi profesional, kemudian juga tadi saling menghantam, saling mencegah sendiri. Tapi Pak Didi. Jadi begini, saya pikir siapapun yang berkuasa ini bagaimana melihat kepentingan jauh ke depan bagi saya. Karena tantangannya ya gampang ya. Persaingan di regional kawasan ASEAN pun tidak akan mudah. Apalagi Indonesia yang sangat luas dengan wilayah luas, karakter masyarakatnya demikian rupa, potensi pecah ini sangat-sangat besar. Oleh karena pimpinan yang ada ini melihat visi ke depan, saya tidak mempermasalahkan masalah profesional atau politik, tapi bagaimana menyaring orang-orang terbaik untuk duduk di kabinet mendatang. Kalau dibentuk ke kementerian ya, bagaimana ini mencari entah dari profesional, entah dari partai, tapi orang yang integritasnya bisa tidak diragukan. Menarik. Dan yang kedua juga sistem ini, saya pendapat ya yang Romo katakan, dan ini juga sudah pemikiran lama, sistem diperbaiki, dimulai dari bagaimana anggaran untuk biaya pemilu ini perlu dipikirkan ya. Beberapa negara seperti Swedia misalnya negara dari APBN ya, lalu untuk partai-partai politik perlu dipikirkan. Saya kurang sependapat kalau dibentuk kayak korporasi, walaupun itu salah satu solusi, tapi lebih baik dari APBN yang terukur dengan kontrol yang bagus. Lalu juga KPK juga ya, penegakan hukum. KPK ini harus dipikirkan dibentuk KPK yang lebih luas seperti di Malaysia. Jadi KPK sentral pemberantasan korupsi, tidak hanya di pusat sampai di daerah-daerah. Karena kalau kita bicara pemerintah bukan pusat saja. Justru sekarang yang bahaya ini banyak korupsi di daerah yang tidak terdeteksi. Yang kena kan di pusat saja. Di daerah nih waduh, korupsi banyak di mana-mana. Otonomi daerah tuh rupanya tidak berhasil semua, melahirkan raja-raja baru dan sebagian oknum yang korup juga begitu. Iya, ini menarik kalau bicara mengenai koalisi. Ada gambaran bahwa ada koalisi tadi tanda kutip tangan besi, kemudian juga ada koalisi kompromi seperti yang pernah terjadi dengan Pak SBY begitu. Pengalaman Pak SBY koalisi kompromi yang sering dikhianati. Jadi begini ya, tanpa saya ingin menonjolkan ini ya, dengan sistem yang ada ini sejarah bisa berulang. Siapapun yang duduk kalau masih kepentingan politik sesaat, karena tidak menguasai lebih 50% di parlemen, akan bahaya siapapun ya. Oleh karenanya gaya Pak SBY yang
kelihatan banyak kompromi dan agak lemah, justru mempersatukan berbagai kepentingan yang ada. Jadi terkesan mengalah ya, tapi bukan lemah saya bilang. Tapi kalau siapa yang ke depan ini terlalu menggunakan power dan misalnya tangan besi atau bagaimana, rasanya akan sulit memimpin 5 tahun ke depan. Karena sistemnya membuat harus banyak kompromi, banyak mengalah menurut saya. Siapapun yang duduk di sana gitu loh. Sedikit Pak Indra. Kalau menurut saya, justru Pak SBY ini, koalisi yang dibentuk oleh Pak SBY ini koalisi yang kuat dan stabil. Nggak ada krisis pemerintahan gitu. Kalau ada kasus misalnya Hambalang, Senturi, itu Senturi dari sebelumnya, dari masa sebelumnya. Kasus Hambalang itu terkait dengan fungsi KPK. Tetapi bahwa pemerintahan ini berhasil dan stabil, sama sekali kan nggak ada upaya untuk impeachment dan segala macam. Nah, bayangkan kalau koalisi yang dibentuk oleh pemerintahan berikutnya misalnya, itu cuma 30% atau 20% dari kekuatan parlemen. Ini bahaya dan pernah ditunjukkan dulu ketika Gus Dur. Kemudian Gus Dur diganti oleh Mbak Mega. Itu sangat tidak stabil karena kekuasaan terbesar bukan di tangan presiden, tetapi di parlemen. Ini pembahasan koalisi sendiri begitu. Kita akan mengerucut ke koalisi ramping gemuk begitu yang mungkin akan terjadi di Pilpres 2014. Pemirsa, di segmen terakhir, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, kami masih membahas terkait manuver politik, memetakan begitu koalisi yang akan dibentuk oleh partai politik. Ini closing statement segmen kita, mungkin Pak Eriko. Ini banyak yang melihat begitu pengalaman kemarin justru koalisi sendiri terkesan tanda kutip memperlambat pemerintahan. Kalau misalnya Pak Jokowi bagaimana? Justru dari awal ini kita sudah komunikasikan bahwa sifat namanya kerjasama koalisi ini bukan transaksional. Harapan kita dengan seperti ini, setelah kita bisa bersama-sama, kita akan memberikan juga platformnya, ini masyarakat bisa melihat secara transparan. Nah, kemudian kalau kita jujur berharap ya, ini pemilu satu putaran. Kenapa? Supaya diberikan kepada masyarakat nanti tentunya yang tadi dikatakan profesional itu. Profesional itu bisa saja dari kalangan politisi, bisa saja dari kalangan teknisi, bisa saja dari kalangan birokrat, ini semua mungkin. Dan masyarakat bisa mempelajari, bisa melihat track record dari masing-masing dan juga memberikan masukan kepada tentunya Pak Eriko, ini PDIP dan juga Pak Jokowi ini kan dilihat sebagai gula begitu tanda kutip. Kalau misalnya koalisi sendiri begitu, tawar-menawarnya apakah akan tegas dan jelas begitu? Sudah disampaikan dari awal, seperti itu yang diharapkan, bahwa kita ini harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kita berkoalisi dengan rakyat kalau mau meminjam kata koalisi. Pengalaman dari Demokrat begitu, ini kan banyak yang maju mundur koalisi. Justru kami melihat inilah di dalam 5 tahun ini, tadi sudah dikatakan Mas Didi, jangan lagi terjadi hal seperti itu. Dan kami yakin kalau kita bekerja sama dengan rakyat, berkoalisi dengan rakyat, tentu akan berhadapan dengan rakyat. Contoh di DKI Jakarta itu sudah terbukti. 2 bulan terlambat APBD-nya, akhirnya juga ditandatangani karena berhadapan dengan masyarakat. Menarik Pak Eriko, saya bergeser ke Pak Didi. Ini Demokrat pengalaman koalisi begitu ya, gemuk sendiri, dan ada rencana Pak SBY untuk membentuk poros sendiri. Apakah koalisi akan dibentuk begitu ya kalau misalnya terjadi nanti begitu, ada dari pengalaman, apakah ada ketegasan-ketegasan? Kami kan menunggu konvensi yang ada ya. Kami lihat dulu konvensi, lihat setelah pileg ini dan komunikasi-komunikasi yang dibangun dengan berbagai sahabat dari partai-partai yang ada. Jadi tentu pengalaman lalu jadi pelajaran kita semua. Tapi saya lebih melihat begini ya, ini dari sisi siapapun yang berkuasa maupun yang pendukung ini sistemnya kan masih seperti ini, masih rawan. Tinggal yang kita harapkan kesadaran dari semua pihak, dari yang berkuasa dimulai dari memilih orang-orang yang amanah, entah profesional, entah dari orang-orang partai, dan juga pendukung partai yang berkuasa. Kalau mereka juga masih melihat politik sebagai hal yang transaksional, kepentingan politik sesaat, saya rasa tidak akan jauh situasinya dengan 2009 ke 2014. Tapi saya tidak berharap demikian ya. Berharap siapapun ke depan akan lebih baik, dan tentu kesadaran dari yang berkuasa maupun gerbong pendukungnya ini baru. Nah, ini bisa atau tidak ya, sejarah akan menjawab gitu ya. Iya, ke Golkar ini kan kabarnya Golkar kan merapat ke Gerindra sendiri. Kita tahu bahwa sosok Pak Prabowo sendiri ini terkesan tegas begitu ya, jualannya bahkan ketegasan begitu. Apakah koalisi tanda kutip tangan besi ini akan dilakukan Golkar dan juga Gerindra? Yang pertama adalah Golkar sudah bertemu dengan Pak Jokowi, dan komitmen dengan Pak Jokowi itu adalah kita akan bekerja sama di parlemen. Dengan artinya Golkar
seandainya Pak Jokowi atau Pak Abu Rizal Bakri terpilih jadi presiden, maka baik PDIP ataupun Golkar akan bekerja sama di parlemen mendukung pemerintah. Artinya sikap Golkar jelas bahwa seandainya Jokowi yang jadi presiden, Golkar akan dukung di parlemen. Nah, yang kedua, untuk posisi siapa yang jadi calon presiden, wakil presiden, tentu figur Pak Prabowo sendiri kan sudah dalam 15 tahun ini kan sudah berubah. Artinya bukan seorang komandan Kopassus dan segala macam. Pak Abu Rizal Bakri juga bukan lagi seorang ketua Kadin. Artinya yang disepakati kemarin lebih ke platform, itu ke bidang ekonomi, kedaulatan rakyat, ke bidang termasuk juga nasionalisme baru. Artinya kita baru sepakat pada poin itu. Nah, kalaupun nanti melangkah pada satu berpasangan, nah itu kan tinggal sedikit saja gitu lagi, karena sebetulnya antara Golkar dengan Gerindra atau antara Pak Prabowo dengan Pak Abu Rizal Bakri tidak terlalu banyak perbedaan. Menarik. Mungkin ke Romo. Ini kalau kita melihat bahwa biasanya tadi koalisi ini terbentuk adalah untuk pemenangan Pilpres, kemudian juga ada koalisi yang bertujuan untuk tadi misalnya anggaran di DPR sendiri. Ini bagaimana agar partai politik tadi memberikan sistem yang jelas begitu, sehingga masyarakat bisa membaca arah dari masing-masing partai politik? Ya, pertama ya partai politik harus transparan. Kedua, partai politik harus berani sekarang membangun platform agendanya apa. Ketiga, partai politik baru bercermin. Sebab kalau partai politik tidak beri harapan, ditinggal menjadi apatisme dan akan golput meningkat. Jadi jangan main-main loh ya. Karena itu yang keempat ada peranan kelas menengah. Kelas menengah kita itu hampir 40 jutaan, itu penentu gitu. Karena kalau kelas menengah itu memberi harapan, kemudian juga kelas menengah juga tidak bisa dia cuci tangan, tidak, dia harus berlumuran juga. Lah, kelas menengah kita berbeda dengan tipe Korea Selatan yang berani berlumuran, karena untuk demikian kelas menengah harus berkorban. Jadi sekarang harus ada juga bagaimana partai politik ke depan memang diisi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Bahwa orang selesai dirinya itu orang-orang yang tidak hidup dari partai politik, tapi dia menghidupi demi memberi sesuatu bagi rakyatnya. Jadi politik itu aktivitas pelayanan. Dia selesai dengan dirinya. Kalau berpolitik berarti Anda harus berani menjadi diri sendiri. Jangan Anda menjadi benalu negara. Lah, ini persoalan kita. Lah, maka ke depan memang kita harus mengedepankan sekarang, doronglah agenda. Maka kita koalisi rakyat itu mendorong agar berjalan tentang visi, agenda, apa yang ingin diberikan pada rakyat. Maka sekarang saatnya perangnya adalah bagaimana meyakinkan rakyat dengan agenda-agenda. Karena apa, tantangan kita global ini cukup berat. Kedua, kalau kita gagal mengolah ini dan tidak mampu kita mengatasi ini, kita tertinggal loh dengan Laos dan Vietnam loh. Hati-hati loh. Karena ini bahaya juga kalau sampai ini kita menjadi bangsa yang gagal. Kemudian bangsa tidak mampu mengaktualisasi dirinya. Kita selesai gitu loh. Saya bergeser ke Bang Ucok. Bang Ucok, ini sedikit saja begitu. Ini tampaknya Pilpres sudah di depan mata begitu ya, tapi kita tahu koalisi sendiri masih mengambang begitu. Jangankan visi dan misi tadi yang diharapkan. Iya, menurut saya tetap aja ke depan itu sangat mengkhawatirkan ya. Khawatirkan itu saya bandingkan dengan SBY ya. Mungkin lebih enakan zaman SBY dibandingkan nanti zaman saat ini. Karena zaman saat nanti ke depan ini siapa berkuasa ini agak apa namanya, goncangan parlemennya itu agak kuat itu. Karena banyak transaksi di pemilu juga banyak transaksi, udah itu di koalisi saat ini juga banyak intip-intipan, goyang-goyangan. Nah, ini nanti akan di parlemen itu akan terjadi konflik gitu. Kalau terjadi konflik, gaduh gitu. Kalau nggak jadi gaduh ya transaksi nanti. Itu yang terjadi nanti. Ya, kita harapkan waktu yang tersisa tadi nanti begitu ya menuju Pilpres ini bisa membentuk koalisi tadi begitu ya, yang memberikan harapan baru begitu ya. Bukan lagi koalisi tanpa harapan, itu yang kita harapkan. Baik, Pak Didi terima kasih. Pak Indra salam buat teman-teman di Golkar, kemudian Romo dan juga Bang Ucok dan juga Pak Eriko salam buat PDI Perjuangan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Ada Berita selepas pariwara.